Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kenikmatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita selaku umat muslim diwajibkan untuk berpuasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Tetapi ada beberapa golongan yang boleh untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan. Yang pertama yaitu orang yang sedang sakit, musafir atau orang yang sedang bepergian, orang yang lanjut usia, wanita hamil dan menyusui, dan wanita yang sedang haid. Kita yang tidak termasuk ke dalam golongan tersebut, kita diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Karena kita berpuasa tidak hanya untuk menahan lapar dan haus saja, tetapi kita juga mendapatkan banyak hikmah pada bulan puasa Ramadan itu. Yang pertama, mensucikan jiwa atau tazkiyatun nafs. Kenapa? Karena dengan puasa manusia lebih menahan diri untuk melakukan dari hal-hal yang sebenarnya halal untuknya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, yatruku ta'amahu, dia tidak makan, wa syarabahu, dan tidak minum, wa syahwatahu, dan tidak berhubungan dengan istrinya, min ajli, karenaku, asyamuli, puasa itu untukku, wa ana ajzibih, dan aku yang akan memberinya pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita berpuasa karena Allah, ikhlas, tidak karena sesuatu hal yang lain, kita itu artinya mensucikan jiwa kita dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita termasuk orang yang beruntung. Seperti firman Allah dalam Quran surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Yang kedua, puasa memupuk muraqabatullah. Ibadah puasa itu sangat berbeda dengan ibadah lainnya. Karena puasa itu hanya dilihat saja oleh Allah, tetapi orang-orang di sekitar tidak tahu kita sedang berpuasa. Jika kita di rumah memiliki makanan atau minuman sedang sendiri, tetapi kita tidak meminum atau memakannya karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, adalah salah satu hikmah puasa untuk meraih tingkat tertinggi dari keimanan yang disebut dengan ihsan. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW menerangkan mengenai ihsan ketika menjawab pertanyaan malaikat Jibril dengan mengatakan, "Anta budallah, engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya, fa illam takun tarahu fa innahu yarak, dan apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Hadis riwayat Muslim. Hikmah yang ketiga, puasa itu meredam syahwat. Dalam kondisi lapar dan haus, syahwat itu bisa diredam. Senjata ampuh yang digunakan setan
untuk menjerumuskan manusia itu bisa dikendalikan dengan berpuasa. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Ya ma'syarus syababi, wahai para pemuda, man istata'a minkum, barang siapa di antara kalian al-ba'ata falyatazawwaj, yang mampu menikah maka menikahlah. Fa innahu, karena menikah, ghaddu lil basari, lebih dapat menahan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan lebih memelihara kemaluan. Wa man lam yastati, dan barang siapa yang tidak mampu, fa alaihi bis-shaum, maka hendaklah ia berpuasa. Fa innahu, karena puasa, lahu wijaun, dapat mengontrol syahwatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, puasa melatih kesabaran. Kita di rumah memiliki sebuah makanan ataupun minuman, itu milik kita sendiri dan halal dan juga menyehatkan. Tetapi jika waktunya belum tiba untuk berbuka, kita tetap menahan untuk menunggu waktunya tiba. Orang yang berpuasa menjadi lebih sabar lagi. Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnah, puasa adalah perisai. Fala yarfus wala yajhal." Maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Wa ini mru'u qatalahu, jika seseorang mencela, au syatamahu, atau mengajaknya bertengkar, fal yaqul, hendaklah dia mengatakan, inni shaimun, aku sedang berpuasa. Muttafaq alaih. Yang kelima, puasa juga membentuk disiplin. Ketika di bulan-bulan biasa, kita sangat sulit untuk bangun malam hari. Tetapi jika sedang bulan puasa, kita lebih mudah untuk bangun di malam hari karena melaksanakan sahur dan bahkan qiyamul lail. Ini merupakan bukti hikmah puasa yang membentuk disiplin. Yang keenam, hikmah puasa secara medis. Puasa memberikan kesempatan bagi alat pencernaan kita untuk beristirahat. Dengan begitu alat pencernaan menjadi lebih sehat karena waktu istirahat pencernaannya teratur. Dan yang terakhir, yang ketujuh, hikmah puasa secara sosial. Hikmah puasa secara sosial, kita dapat merasakan apa yang dirasakan saudara kita di luar sana yang mungkin berhari-hari tidak makan, tidak minum karena tidak menemukan makanan atau minuman. Dan itu merupakan hikmah puasa secara sosial. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kebenaran datangnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, kesalahan datangnya dari kehilafan dan kebodohan saya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.